Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali ya anak-anak untuk pagi hari ini. Bapak kali ini akan memulai pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama kita bersama, yaitu agama Islam. Oke, mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini tadi menjawab salamnya sudah sangat semangat sekali. Semoga nanti anak-anak dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Udah sarapan semua belum? Belum, Pak. Belum ini ya. Ibunya belum masak? Belum, baru langsung telat Pak tadi Pak. Oh iya. Besok lagi minta tolong sama ibunya ya untuk bangunkan pagi. Kalau masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Nah, ibunya suruh bangunkan jam 5. Jangan jam 7, nanti malah telat lagi ya. Oke. Pagi hari ini Bapak akan memberikan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada pada tema 5, yaitu wirausaha, dan juga pada subtema 3, yaitu ayo belajar berwirausaha ya. Oh ya, Bapak sebelumnya mau tanya dulu. Anak-anak di sini di rumah orang tuanya ada nggak yang kira-kira punya usaha? Ada nggak? Yang punya angkat tangan juga? Ada nggak? Pak, Ya. kalau jual sapi itu sana bukan Pak? Iya, sama aja itu usaha juga. Oh iya, Bapak jual sapi Pak. Oh di iya. rumah. Ada banyak sapinya? Banyak Pak di sana. Nah, Oh, itu apa namanya, teman-temannya juga pada bantuin Bapak Pak. Ya, itu contoh salah satu ya untuk Mas Sultan. Itu adalah contoh usaha di bidang peternakan ya, peternakan sapi. Oke. Di sini Bapak nanti akan ada 3 poin yang akan Bapak terangkan pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi dulu ya. Seperti biasa kan, kita sebelum mengawali pembelajaran ke materi inti, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Siapa yang mau menjadi diri dia? Asik Pak. Asik. Dan ada yang mau, Bapak tunjuk aja ya. Siapa Satu Pak? ya. Oke, Mas Sultan silakan ya. Maju ke depan. Wah, asik Pak. Enggak apa-apa ya. Maju aja. Oke. Bapak sudah siapkan untuk liriknya ya. Nah, Artinya apa Pak? lagunya yaitu Garuda Pancasila ya. Nanti menggunakan gerakan tangan dirijen ya. Berapa ketukan? 4/4 Pak. Ya, betul. Coba ya. Nanti untuk liriknya Bapak putarkan, nanti Mas Sultan dan juga teman-temannya diajak untuk bernyanyi ya. Oh iya. Nanti dibantu sama Bapak. Oh iya. Oke. Silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Terima kasih Mas Sultan. Tepuk tangan untuk Mas Sultan. Oke, sekarang Bapak akan lanjutkan ya untuk ke materi selanjutnya, yaitu pada materi berwirausaha ya. Di dalam subtema 3 ini, ayo belajar berwirausaha, ada 3 pembelajaran di sini. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPS, dan yang terakhir adalah ada IPA ya. Yang pertama nanti Bapak akan terangkan terkait
kreativitas yang membuat hasil nanti ya. Ini nanti ada beberapa tugas juga, tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan terkait ASEAN ya, terkait ASEAN. ASEAN itu ada yang tahu nggak? Angkat tangan coba. Ada yang tahu nggak? Apa itu ASEAN? Enggak Pak. Nggak tahu. Oke. ASEAN itu adalah beberapa perkumpulan dari beberapa negara di Asia. Contohnya itu Indonesia ikut, terus Kamboja ikut, Malaysia ikut, Filipina, Thailand dan lain sebagainya itu berkumpul jadi satu. Terus mereka membuat organisasi yang namanya ASEAN. Oke. Terus nanti di ASEAN itu juga terdapat perkumpulan lagi, yaitu namanya MEA, MEA. Ada yang tahu kepanjangannya? Enggak tahu Pak. Oke. Ketahuan ini ya, belum baca di rumah ya bukunya ya. Ya, bisa lagi coba dibaca untuk yang tema 5 subtema 3 ya. Untuk MEA itu ada beberapa nah ini kepanjangannya. MEA itu ada yang boleh bacakan kepanjangan MEA apa? Katakan. Yang mau membacakan? Pak. Ya, Mas Ilham silakan. Jadi MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, benar sekali. Untuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, untuk masyarakat ekonomi ASEAN ini ada mereka kan di dalam ASEAN ya, di dalam ASEAN, dan mereka membentuk ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereka nanti saling berjual beli, bisa ke luar negeri, misalkan Indonesia ke Filipina, Filipina ke Indonesia. Begitupun juga mereka bertukar tenaga kerja. Misalkan nih Mas Yasin orang Indonesia, terus Mas Sultan nanti orang Filipina misalkan ya. Nah, nanti Mas Sultan bisa bekerja di Indonesia, begitupun Mas Yasin juga bisa bekerja di Filipina, misalkan seperti itu ya. Terus ada manfaatnya. Kenapa orang-orang di Asia itu membentuk MEA? Yang pertama itu adalah untuk menambah jumlah keuangan di negara masing-masing. Nah, oke, sebelumnya untuk anak-anak semuanya ada yang tahu nggak? Misalkan ini kan di bagian wirausaha ya. Ada yang tahu nggak? Misalkan contoh kerajinan yang bisa kalian buat dan itu nanti bisa dijual ke luar negeri. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Besek. 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 Apa itu besek? Besek itu loh Pak, yang dari bambu Pak. Jadi ibu sering buat besek di rumah kayak gitu Pak. Berarti ibu sering buat ya? Sering buat Pak. Sama itu Pak, sama kipas biasanya dijual di terminal kayak gitu Pak, sama di pasar Pak. Ya. Nah, itu salah satu contoh kerajinannya ya. Itu kalau bisa kita diolah sedemikian rupa, nanti itu bisa kita ekspor ataupun kita jual ke luar negeri. Nah, Bapak ada salah satu contoh kerajinan tangan. Nih. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan tangan. Nah, walaupun di sini hanya terbuat dari toples, selang bekas, terus ada kain-kain bekas, tapi kalau kita bisa meraihkannya seperti ini, nah ini bisa kita jual. Bahkan nanti kalau kita pemasarannya bagus, kita bisa jual ke luar negeri. Nah, itu salah satu contoh kenapa masyarakat ASEAN itu membuat organisasi ataupun perkumpulan yang namanya MEA. Salah satunya itu dengan ada beberapa kerajinan ataupun barang lain kita bisa jual ke luar negeri ya. Terus ada yang tahu cindera mata yang bisa ditempelkan di kulkas itu tahu nggak? Ada? Stiker. Bukan stiker, tapi semacam logam, tapi bisa ditempelkan di kulkas. Contohnya nih. Oh, yang biasanya. Nah, ini ya. Nah. Terus Bapak ada lagi contoh fotonya. Nah, ini. Itu gantungan kunci Pak. Ya, mirip sama gantungan kunci, tapi ini di belakangnya ada magnetnya. Bukan lem lagi, tapi di belakangnya ada magnet. Itu bisa ditempelkan di pintu kulkas. Ada yang punya nggak di rumah? Itu Pak, aku ada Pak. Ya. Dulu beli hadiah dari Sogut Pak. Dari Sogut. Dari Sogut, iya. Pak. Biasanya ada di makanan-makanan kecil itu, biasanya ada hadiah seperti ini, bisa ditempelkan di kulkas ya. Dulu iya Pak. Ya. Itu karena di belakangnya ada
magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke selanjutnya. Ada yang tahu magnet itu apa? Tempelan Pak. Tempelan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa berani jawab. Mas Kasim ada yang tahu? Magnet itu apa? Nggak tahu Pak. Tahu. Mas Ilham? Magnet tuh kayak lem Pak. Kayak lem. Iya. Intinya magnet itu merupakan sebuah benda padat yang itu nantinya bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi benda-benda di sekitarnya itu dibagikan jadi dua, ya. Ada benda magnet dan juga non magnet. Benda magnet itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau non magnet bisa ditarik nggak? Tidak. Contoh benda yang bisa ditarik magnet apa contohnya? Besi Pak. Kulkas Pak. Kulkas. Kulkas Ya. ditarik Pak. Nggak bisa ditarik tapi bisa ditempeli magnet. Tapi yang bisa ditarik apa? Besi-besi kecil Pak. Besi kecil. Kalau pasir itu bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak Pak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Contoh yang enggak apa contohnya? Kalau pasir di kali itu kadang enggak, ini Pak enggak nempel Pak. Tapi kalau pasir di pantai itu Pak pada nempel Pak. Mungkin karena ada airnya mungkin ya. Iya Pak. Ya oke. Ini Bapak kasih contoh. Nah, ini karena tadi kan anak-anak sudah tahu apa itu magnet, apa itu benda non magnet dan juga benda magnet. Nah, ini Bapak ada tugas, nanti anak-anak bisa dibuka di bukunya masing-masing. Itu ada tugas, nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah, minta tolong ibu atau bapaknya, ya. Nanti disediakan yang satu magnet, yang kedua ada kertas bebas, kertas HVS, kertas tulis maupun kertas lipat boleh. Terus yang ketiga itu ada kertas yaitu pasir yang biasanya dibuat bangunan itu dibuat rumah, itu nanti bisa dikumpulkan. Nah, nanti caranya gini, nanti ada kertas, contoh ya kertas saja. Nah, nanti magnetnya itu ditaruh di bawah, di atasnya dikasih pasir. Coba nanti kalian gerak-gerakkan. Itu nanti pasirnya ikut gerak atau tidak? Ya. Kalau ikut gerak berarti nanti di dalam pasir itu ada serpihan-serpihan pasir magnetnya, ya. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini berkaitan sama tadi yang ekspor ke luar negeri. Ada yang pernah ngirim barang nggak? Bapak ibunya ada yang pernah ngirim barang belum? Paket Pak. Paket. Paket. Cuman nggak ke luar negeri Pak. Oh, ke luar negeri. Ya. Tapi antar desa, antar daerah, Tetangga Pak. antar tetangga. Tetangga Pak. Pakai apa gitu ngirimnya? Itu apa itu kemarin tuh? Aku lupa namanya Pak. JJK apa itu Pak? CRT. Oh itu. Oh ya. Apa Pak? Biasanya kan kalau mau ngirim itu ada formulir ya. Formulir Iya. pengiriman yang harus diisi, alamat dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak di sini ada contoh data untuk pengiriman barang. Nah, nanti kalau anak-anak orang tuanya ada yang nggak tahu nih misalnya, karena mungkin dulu kan kalau mengirim harus diantar sendiri ya. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor. Nah, sekarang kita cukup isi formulir, barang udah sampai di tempatnya ya. Itu contohnya ada nama, terus ada alamat, provinsi, kota, dan nomor pos ya. Ada yang tahu nomor posnya masing-masing? Nomor pos itu apa Pak? Nomor pos itu kode atau nomor yang berjumlah 5 digit atau 5 huruf. Itu nanti untuk mengetahui nomor pos ini ada di kecamatan mana, ada di kabupaten mana. Nah, itu biar nanti nggak salah ngirim gitu ya. Beda sama nomor telepon Pak. Nah, kalau nomor pos itu tidak bisa kita telepon, tapi kalau nomor telepon bisa kita telepon. Tapi kalau nomor pos itu hanya digunakan untuk mengetahui saja bahwasanya nomor ini itu milik kecamatan ini, milik kabupaten ini gitu ya. Paham? Paham. Oke. Terus yang selanjutnya di bagian terakhir ini nanti ada beberapa kolom yang harus diisi. Silakan. Nanti anak-anak bisa dibuka bukunya. Ini buat tugas di rumah nanti ya. Pak kalian jangan banyak-banyak Pak. Enggak. Banyak Ya. Ini kan tadi yang pertama praktek di rumah, yang mana satu. Terus yang kedua hanya mengisi kolom ini dari
formulir tadi. Ya, cuma 2. Dikit kan cuma 2. Nanti nggak dimarahin ibu Pak. Enggak. Kita nggak bisa main Pak. Ibu malah senang nanti malah biar cepat pintar, ya. Oke. Itu tadi beberapa materi hari ini. Terus untuk selanjutnya kita akan ada tanya jawab dulu soal materi tadi, ya. Yang pertama, Bapak mau tanya ke Mas Ilham dulu. Tadi singkatan dari MEA apa? Masyarakat Ekonomi ASEAN Pak. Oke, nah terus ada yang tahu manfaat MEA tadi apa? Itu Pak buat perantara apa namanya mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri Pak. Oke, itu fungsi MEA atau JNE? Itu pengiriman barangnya Pak. Oke, jadi kalau MEA itu kan fungsinya tadi ada beberapa, pertukaran untuk pegawai kerja, terus ada untuk pemasukan di dalam dan luar negeri seperti itu, terus pertukaran barang di dalam dan juga kan luar negeri. Oke, Mas Hasyim mau tanya untuk tadi magnet, ya, benda non magnet itu apa dan benda magnet itu apa? Kalau benda magnet itu seperti ini, contohnya seperti besi Pak. Ya. Kalau yang non magnet itu seperti pasir gitu Pak. Non magnet. Iya. Ya. Tadi kalau pasir itu magnet atau non magnet? Belum tahu Pak, kan belum coba. Ada yang Oh, iya. Iya, ada Pak. itu. Oke, nanti untuk pasir kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Baik, Nanti Pak. di pertemuan selanjutnya coba bilang ke Bapak itu hasilnya magnet atau non magnet. Seperti itu ya. Baik, Oke. Pak. Terus yang terakhir untuk formulir, yang tahu langsung angkat tangan. Nanti Bapak kasih nilai ya, khusus untuk formulir ya. Ya. Untuk Baik, Pak. formulir ini gunanya untuk apa? Angkat tangan. Mengisi data diri Pak. Ya, untuk Mengisi data diri atau itu Pak apa namanya? Ya data diri sih Pak. setelah diisi selanjutnya untuk digunakan untuk apa? Digunakan buat Pengiriman. barang. Oke, sip, mantap sekali. Oke ya, itu tadi beberapa materinya dari beberapa pertanyaan. Bapak sangat senang anak-anak sudah mulai paham terkait materi hari ini. Yang intinya nanti sebelum besok kita mulai pembelajaran, diusahakan di rumah dibaca dulu ya bukunya ya. Ya, Oke. Pak. Terima kasih anak-anak, hari ini sangat hebat sekali untuk Mas Ilham, untuk Mas Sultan dan juga Mas Hasyim yang sudah aktif, dan untuk teman-teman yang lainnya harapannya juga ikut aktif seperti teman-teman yang ada di depan ini ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Minta tolong orang tua atau yang punya kakak dimintai tolong apa-apa ya. Itu mungkin dari Bapak. Terima kasih untuk anak-anak sudah semangat. Sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Berdoa menurut agama kita bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat untuk pulang dan juga nanti hati-hati di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa belajar juga. Yang penting nanti sampai rumah langsung istirahat. Ya Pak. PR-nya dikerjakan, jangan langsung Main. Nanti setelah PR-nya selesai main gak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.